Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak pada pagi hari ini? Baik semuanya? Sudah sarapan belum? Sudah ya? Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas pimpin doanya, ya. Baiklah, Bapak absen terlebih dahulu ya. Adi, Budi, Cici, Lestari, hadir semuanya pada hari ini ya. Budi kemarin kemana? Kok tidak masuk? Sakit? Sekarang sudah sembuh? Sudah ya? Alhamdulillah kalau begitu. Baiklah anak bapak sekalian, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran pada hari ini yaitu integral. Siapa yang tahu arti integral? Ya silahkan Adi. Ya benar yang dikatakan Adi ya, bahwa integral adalah kebalikan dari turunan. Pengertian lengkap dari integral adalah merupakan operasi matematika yang menjadi kebalikan. Kebalikan tersebut disebut inverse. Inverse dari apa integral ini? Inverse dari operasi turunan. Coba ulangi, Budi, apa pengertian lengkap dari integral yang Bapak sebutkan tadi? Ya, bagus ya. Di mana integral ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu integral integral tak tentu, dan yang kedua integral tentu. Pada pagi hari ini kita pelajari integral tak tentu terlebih dahulu. Tadi dikatakan bahwa integral merupakan inverse dari operasi turunan. Di sini akan kita buktikan. Rumus dari integral tak tentu adalah 1 per n tambah 1 x pangkat n tambah 1. Ini rumus dari integral. Sudah paham sampai di sini? Ya, bagus. Sekarang kita akan buktikan bahwa inverse dari operasi turunan merupakan integral. Bapak ambil contoh soal. Misalnya ada suatu fungsi x pangkat 3. Fungsi kedua x pangkat 3 tambah 5. Fungsi ketiga x pangkat 3 tambah 10 misalnya. Kita cari turunan dari ini terlebih dahulu. Kita akan membuktikan bahwa inverse dari operasi turunan merupakan integral. Turunan dari x pangkat 3 berapa, Adi? Bagus. Yaitu 3x kuadrat. Sekarang Cici. Cici berapa turunan dari x pangkat 3 tambah 5? Sama dengan nomor 1 jawabannya? Ya, sama ya. Kenapa dikatakan sama?
dengan nomor 1 hasilnya? Karena 5 adalah konstanta. Jadi kalau 5 ini diturunkan sama dengan 0. Maka dari itu turunan dari X pangkat 3 tambah 5 merupakan atau adalah 3X kuadrat. Selanjutnya turunan dari X pangkat 3 tambah 10. Berapa tadi? Ya, betul ya. Sama hasilnya, 3X kuadrat. Yang tanda panah ini turunan. Turunan juga bisa dilambangkan dengan Y absen, atau bisa dinotasikan dengan Y absen. Setelah itu kita cari integral dari 3X kuadrat ini. Ini kita cari integral dari 3X kuadrat ini. Kita cari ya. Misalnya ada integral dari 3X kuadrat dx. Rumusnya tadi 1 per n tambah 1. 1 per, jadi satunya di sebelah X ini ada angka 3. Berarti angka 3 kita tulis di sini. Kalau misalnya dia X kuadrat, kan sebelah kirinya itu sama dengan 1. Jadi kita tulis 1. Kalau di sebelah kirinya ada angka lebih dari 1, maka kita tulis angka yang lebih dari 1 tersebut. Paham anak bapak sampai di sini? Oke, kita lanjutkan. N tambah 1. N itu adalah pangkat. Pangkatnya 2. Tambah 1. Setelah itu kita lihat rumusnya X pangkat N tambah 1. N-nya 2, berarti ditambah 1. Jangan lupa ditambahkan konstantanya. Setelah itu kita bagi ini ya, kita cari hasilnya. 3 dibagi 2 tambah 1. 1 kan? Berarti tinggal X pangkat 2 tambah 1. Hasilnya adalah X pangkat 3 ditambah konstanta. Jadi integral dari 3X kuadrat adalah X pangkat 3 tambah konstanta. Tadi hasil dari turunan ini yang telah Bapak berikan contoh ini, ketiganya adalah 3X kuadrat. Yang nomor 2 juga 3X kuadrat. Yang nomor 3 juga 3X kuadrat. Kenapa hasil dari integral ini hanya menyerupai soal nomor 1 saja? Contoh soal turunan nomor 1 saja. Kenapa yang nomor 2 tidak sama? Kenapa yang nomor 3 juga tidak sama? Ada yang bisa menjawab? Bapak kasih nanti nilai plus. Tidak ada ya? Baiklah, Bapak akan menjelaskannya kenapa di integral ditambahkan konstanta. Karena ada nilai tertentu yang tidak menyerupai fungsi tersebut. Seperti contoh soal nomor 2. X pangkat 3 ditambah 5. 5 ini kan merupakan konstanta. Di soal nomor 3, 10 juga merupakan konstanta. Maka dari itu integral ditambahkan konstanta di belakangnya. Apakah anak Bapak sudah paham sampai di sini? Sudah ya? Ada yang diragukan dari penjelasan Bapak barusan? Tidak? Kalau tidak, Bapak akan membentuk kelompok kepada anak-anak Bapak sekalian. Adi dan Budi satu kelompok, Cici dan Lestari satu kelompok. Bapak akan mengasih suatu lembaran
atau hadiah kepada anak bapak sekalian. Hadiahnya seperti biasa, di dalamnya berupa soal tentang pelajaran kita pada hari ini, yaitu apa tadi? Integral ya. Baiklah, Adi dan Budi, nih lembarannya, Cici dan Lestari. Kerjakan dalam waktu 3 menit, cukup? Baiklah, silahkan kerjakan mulai dari sekarang. Baiklah, anak bapak, waktunya sudah habis. Apakah ada yang bisa menjawab lembaran yang bapak berikan tadi atau hadiah yang telah bapak berikan tadi kepada Ananda semuanya? Ya, silahkan Cici, kerjakan ke depan. Tinggal. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Integral dari 4x pangkat 3 ditambah 5 dx. Sesuai dengan rumusnya 1 per n tambah 1 x pangkat n tambah 1. Jadi 4 per 3 ditambah 1 x pangkat 3 ditambah 1 ditambah 5x ditambah konstanta. Kemudian hasilnya adalah x pangkat 4 ditambah 5x ditambah konstanta. Bagus, silahkan duduk Cici. Baiklah, anak bapak, apakah benar yang dibuat Cici tadi? Ya, benar ya. Kita koreksi bersama-sama. Di sini ada integral dari 4x pangkat 3 ditambah 5 dx. Lambang integral ini ya, jangan ditulis dengan huruf biasa integral. Dulu bapak waktu SMA ada kawan bapak yang nuliskan lambang integral ini dengan tulisan, dibuatnya integral. Jadi lambang integral atau notasi integral seperti ini ya. Oke, 1 per n tambah 1, satunya ini 4 per 3 tambah 1 x pangkatnya 3 tambah 1 ditambah integral 5x ya, ditambah c. Hasilnya x pangkat 4 tambah 5x tambah c. Betul ya? Tepuk tangan untuk kelompok Cici. Hasilnya sudah benar dan bagus ya. Berhubungan waktu kita sudah habis. Dan setelah ini anak bapak belajar apa? PKN, Pendidikan dan Kewarganegaraan ya. Baiklah, bapak akan mengasih hadiah pada anak bapak semuanya. Nanti lihat di web yang bapak buat ya. Login dengan namanya dan NISN-nya. Di situ bapak telah memberikan kuis. Paling lambat itu dikumpulkan pada 1 hari sebelum kita masuk pada pembelajaran MTK. Ada pertanyaan? Silahkan Budi. Bagaimana kalau integral tersebut pakai akar? Kalau integralnya pakai akar, maka kita akan mengubahnya ke bentuk berpangkat. Misalnya ada akar dari x. Kalau kita ubah, maka menjadi x pangkat setengah. Begitu juga seterusnya. Setelah dapat x pangkat setengah, maka integralkan dengan rumus yang telah bapak berikan. Baiklah, dari pembelajaran integral kita ini ada yang bisa menyimpulkan. Silakan Cici. Lestari lah lagi, masa Cici terus. Nah, ya, silakan. Ya, benar ya. Jadi dalam
pembelajaran kita pada hari ini, kita bisa mencari integral dan kita juga bisa mencari hasilnya seperti yang telah Bapak contohkan tadi dan dikerjakan oleh Cici tadi. Bapak juga sudah mengasih Ananda semua kuis yang telah Bapak berikan di web yang telah Bapak buat. Mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, Bapak pamit. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.